Siapa yang mendapat rezeki nomplok, keberlimpahan, dan juga siraman uang di bulan Februari ini? Dengarkan baik-baik, siapa tahu zodiak kalian salah satunya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tidak ada satu orang pun yang bisa meramalkan masa depan secara pasti, karena masa depan ada di tangan kalian sendiri. Tapi saya adalah GPS. Kartu ini adalah signalnya, dan tanda-tanda ini akan memandu kalian. Yang jika kalian lakukan dengan tepat, kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, mungkin saja apa yang akan dikatakan ini akan jadi kenyataan. Mari kita mulai. Aries. Oke, kita lihat dulu ya. Kartu untuk Aries. The Nine of Coins. Wah, ini udah bisa jadi ini Aries ini adalah yang paling beruntung. Karena Nine of Coins artinya keberlimpahan yang nyaris paripurna. Dikit lagi ini untung. Dikit lagi ini bisa berarti apa yang kalian inginkan itu selangkah lagi kalian dapatkan. Atau jika tidak, apapun yang kalian dapatkan kali ini itu hampir sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tapi artinya ada limpahan uang atau rezeki yang akan datang. Hoki ini akan lebih baik daripada bulan yang sebelumnya. Dan dari kartu Nine of Pentacles, kalau kita lihat dari gambarnya ini keberlimpahan itu akan menyirami. Walaupun nggak untuk keluarga dan semuanya, karena itu baru ada di Ten of Pentacles. Nine of Pentacles menunjukkan bahwa apapun yang kalian lakukan ini mulai membuahkan hasil. Dan ini adalah hasil kerja keras. Jadi kalau ditanya apakah ini adalah lotre atau dapat uang ujuk-ujuk, enggak. Ini adalah hasil dari apa yang kalian perjuangkan. Maka cek apakah kalian memang pernah menanam satu hal di masa lalu, karena ini adalah bulan di mana kalian mendapatkan keuntungannya. Taurus. The Six of Cups. Nah, kalau kartu nggak langsung berkaitan dengan simbol keuangan seperti itu, maka perlu ada sebuah jembatan dulu menuju keuangan itu tadi. The Six of Cups meminta kita untuk memastikan dulu apa yang kita kerjakan ini sudah sesuai belum dengan apa yang kita inginkan. Maka jika itu benar-benar sudah mantap, sudah sesuai, maka ini akan baru bisa menghasilkan keuangan yang sesungguhnya. 1-10 adalah proses yang harus dilalui. Dan 5 ini sudah melalui proses paling utamanya nih, di mana kita sudah mantap sekali. Tapi di 6 kadang-kadang kita itu memiliki sebuah pertanyaan balik. Jangan-jangan saya nggak harusnya ada di sini. Jangan-jangan saya harusnya di tempat lain. Maka The Six of Cups minta kalian untuk mengecek kembali, siapa tahu di pekerjaan sampingan kalian rezeki nomplok itu akan ada. Maka sejatinya apapun yang kalian lakukan saat ini dan kalian belum srek, coba lihat sesuatu yang srek ini yang menghasilkan uang. Maka jika kalian memiliki hobi, memiliki pekerjaan sampingan yang kalian lakukan, dan pekerjaan itu memungkinkan untuk memberikan keuntungan finansial, disitulah itu akan ada. Bukan di hal yang utama yang kalian kerjakan sekarang. Gemini. The Page of Coins. Kalian selama ini itu salah melihat uang dan juga bagaimana mengelola uang. Rezeki dan pundi-pundi rupiah di bulan Februari ini akan datang saat kalian mulai belajar merubah pola kalian mengelola uang. Nah, apa yang kalian lakukan sebelumnya ini ternyata tidak akan berhasil di bulan Februari ini. Yang mana bisa saja tiba-tiba akan ada sebuah kondisi di mana kalian harus membayar sesuatu, harus juga melakukan pembelian yang membuat keuangan kalian ini akan berkurang. Tapi jika kalian melakukan pengaturan yang baik, dan ini tentu saja dengan mempelajari hal yang baru, maka sejatinya uang ini akan mengalir dengan deras. Maksudnya gimana, Mas Darko? Jadi misalkan kalian memiliki keuangan selama ini, dan keuangan itu kalian atur dengan sebuah komposisi tertentu. Nah, cobalah untuk merubah komposisi ini di bulan ini. Karena kebutuhannya ini akan ada yang tiba-tiba muncul. Tapi saat kalian bisa mengelola ini dengan baik, maka uang yang tersisa ini akan bisa memancing uang yang lain untuk datang. Dan jika itu terjadi, maka hujan uang ini akan bisa kalian alami. Cancer, ini bukan penyakit ya. The Page of Wands. Nah, kalau kita ngomongin page, sama kayak tadi page juga, maka kita diminta untuk menjadi seorang yang belajar, mencari sesuatu yang baru. Maka uang ini akan datang jika kalian mempelajari hal yang baru yang kalian ingin lakukan di tahun ini. Nah, ingat kalian kemarin waktu pergantian tahun ingin melakukan apa? Nah, sesuatu yang baru ini di luar dugaan ini akan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Maka The Page of Wands adalah pertanda untuk para Cancer
Cancerian atau apa? Cancerian. Cancerian. Untuk Cancerian ini yang lambangnya itu kepiting, mereka ini kan hidup di dua alam. Mereka ini kan sangat fleksibel. Maka cobalah untuk lebih fleksibel lagi belajar menekuni sesuatu yang baru yang berkaitan dengan bisnis, dan maka keuangan akan menjadi baik dan keuntungan ini akan langsung dibayarkan tunai di bulan Februari ini nanti. Leo, The King of Coins. Wah, ini kayaknya mengalahkan yang awal banget tadi. Siapa? Aries. King of Coins menunjukkan kalau kalian ini adalah si penarik uang itu tadi. Kalian ini adalah orang yang akan benar-benar menjadi pusat dari perputaran uang ini tadi. Maka mungkin Februari ini adalah bulan penuh cuan untuk kalian semua. Tapi kalau kalian tidak tegas, kalian tidak yes or no, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Uang akan bocor dan mengalir pergi. Artinya apa? Akan banyak orang-orang yang akan datang meminjam uang, meminta uang, atau menyuruh kalian berinvestasi. Maka inilah yang akan menjadi petakanya. Tapi jika kalian berani tegas untuk ya atau tidak, dan untuk mengejar sesuatu yang saat ini kalian kejar dan tidak mendengarkan bujukan orang lain, maka keuangan yang akan mengalir dengan deras ini akan menjadi milik kalian di bulan Februari ini. Virgo, istilahnya suaminya Nyara Rusli dulu ya? Virgo. Judgment. Ada satu penilaian yang kalian harus assessment lagi. Ada satu keputusan yang kalian perlu untuk revisit atau kalian pikir ulang lagi. Dan jika ini kalian berhasil untuk mengetahui di mana salahnya hal ini, maka uang yang tadinya diinvestasikan di satu lokasi, kalian pindah, ini tiba-tiba menghasilkan uang yang lebih besar lagi. Judgment meminta kalian untuk juga mengetahui bahwa keputusan yang kalian lakukan bisa saja keliru. Dan keputusan baru yang kalian dapatkan, ini adalah keputusan yang sebenarnya harus kalian buat dari sejak lama. Maka jangan sampai kalian salah lagi, lakukan sekarang dan lakukan pengukuran ulang. Tapi bisa jadi, ini adalah satu hal yang kalian juga lihat keliru. Dan ternyata kalian harus tetap di situ. Judgment minta kalian tidak percaya kepada firasat saja, tapi benar-benar menghitung ulang, dan melihat resultnya. Libra, si penimbang-nimbang, the Eight of Coins. Ini sama kayak the Nine, tapi ini agak di bawahnya. Nah, the Eight of Coins sebenarnya kondisi di mana keuangan ini akan semakin melimpah jika kalian bisa menaruh di pundi yang tepat. Jadi harus seimbang. Karena 8 ini adalah kondisi di mana semuanya itu seimbang. Kalau angka itu 8 itu nggak ada ujung, nggak ada akhirnya. Tidak ada garis yang bersinggungan atau memutus. Sehingga kalau kalian bisa mengatur cash flow kalian dengan baik, menaruh the eggs on several baskets dan secara seimbang, menaruh telur di keranjang secara seimbang, maka keuntungan besar ini akan datang nyamperin kalian. Dan ini semua terjadi bisa saja setelah kalian menaruh uang ini tadi dengan tepat dan seimbang kiri dan kanan, kalian akan merasa tenang, lalu kalian melakukan bisnis yang baru dan kalian akan dapat cuan luar biasa. Scorpio, Scorpio, the devil. Ini kalian sebenarnya sangat mungkin mendapatkan keuangan dan keuntungan yang besar. Tapi ada sebuah ketakutan, ada sebuah sifat manusia yang buruk yang membuat kalian ini jadi berprasangka kurang baik dan membuat uang itu tadi go away. Dan ini sesuatu yang harus dihindari. Yang artinya apa? Bukan artinya kalau dapat ini kalian pasti akan sial. Dengan mengetahui bahwa kalian akan memiliki satu firasat yang bisa saja itu keliru, satu suuzon yang ternyata itu salah, maka kalian sekarang diminta untuk lebih berniat dan berprasangka baik. Jika itu bisa dilakukan, keuangan dan juga siraman uang dan rezeki yang besar, ini sangat mungkin akan datang kepada kalian. Maka coba dimengerti dulu, saya ingin berhenti bahwa apapun yang saya katakan itu tidak ujuk-ujuk pasti akan terjadi. Kalau kalian tidak meyakini dan tidak lakukan kartu yang baik, ya ini tidak akan terjadi. Tapi kalau kalian mendapatkan kartu buruk terus kalian bisa hindari, yang sebaliknya malah akan terjadi. Sagittarius, the Three of Swords. Nah, Three of Swords ini kartu tentang bagaimana penyesalan di masa lalu menghalangi rezeki kalian. Bagaimana ketakutan kalian terhadap kegagalan yang kalian miliki kemarin itu membuat kalian ini menjadi agak-agak mikir-mikir lagi untuk melakukan apapun yang kalian lakukan. Maka jika kalian bisa membuang ketakutan itu, kekhawatiran yang sudah tidak beralasan, masa lampau yang terlalu menghantui yang sebenarnya menghalangi langkah kalian, maka pundi-pundi rupiah dan keuntungan akan kalian dapatkan.
Capricorn. Oke, Capricorn itu lambangnya kambing ya, betul? Iya, kambing. Ya. King of Cups. Terlalu mengutamakan intuisi. Ini baik, tapi harus tegas. Maka intuisi yang kuat ini harus dibarengi dengan ketegasan untuk memilih intuisi yang mana. Karena jika tidak, kita akan benar-benar tersesat dan berdiri di tengah jembatan. Berani memutuskan dengan tepat dan cepat dan mengambil resiko akan membuat kalian mendapatkan keuntungan yang besar dan melimpah di tahun ini. Dan King of Cups meminta kalian juga berani untuk bisa mengetahui resiko yang akan terjadi, berani menghadapinya, walaupun bisa saja itu tidak terjadi, tapi jika kalian memberanikan diri kalian, maka keuntungan yang sangat besar akan menghampiri kalian di bulan Februari ini. Aquarius, the Ace of Swords. Keberanian untuk mengambil langkah, keberanian untuk berpikir dengan terukur. Ini seperti kalau kalian merasa tidak enak badan, terus kalian takut pergi ke dokter. Nah, kalian diminta untuk udah jangan mikir banyak dan lama lagi. Kalian pergi ke dokter. Karena dengan kita menemui seseorang yang akan bisa mengukur, mengetahui, memastikan elemen-elemen apa yang harus dilihat dan juga harus diabaikan, maka ini akan membuat investasi kita akan menjadi matang. The Ace of Swords meminta kalian untuk berani mengambil langkah pertama terhadap adanya peluang bisnis yang saat ini ada, tapi tetap melakukan sebuah pengukuran. Tapi juga ini artinya berani juga berinvestasi walaupun kecil yang akan menjadi besar. Atau bisa jadi ada sebuah investasi di masa lalu yang tadinya ini kecil, ini akan meledak. Bisa saja kalian menaruh saham di satu tempat di bulan Februari ini akan to the moon. Dan ini satu hal yang kalian harus perhatikan. Bahwa jika ini terjadi di bulan ini, belum tentu bulan depan akan terjadi lagi. Pisces, si ikan-ikan ini tadi. The Ten of Cups. Perasaan berterima kasih, mensyukuri keberlimpahan, mencoba untuk memunculkan perasaan yang puas akan apa yang telah dimiliki, tapi tidak berhenti hanya di sini saja, akan membuat apapun upaya kalian menarik uang ini akan semakin besar. Jadi Ten of Cups sudah kita artikan juga bahwa saat kita terus tersenyum, kita bahagia, kita mensyukuri apapun yang kita miliki, menghitung apapun yang sudah kita punya, mengenang kembali bagaimana perjalanan kita mendapatkan hal-hal itu tadi, maka ini akan membuka dan menarik secara kuat pundi-pundi rupiah, keuntungan, dan juga rezeki dan hoki di bulan Februari ini tadi. Maka untuk Pisces, cobalah kalian yang memang ikan yang hidup di air ini, biasanya kan mereka ini sangat humble. Mereka hidup dikelilingi air dan dapat kartu Ten of Cups, maka ini adalah sesuatu yang harusnya kalian banget. Ini harusnya sesuatu yang benar-benar diciptakan untuk kalian, di mana kalian yang biasanya sangat mudah untuk mensyukuri, melihat satu hal dan terus berterima kasih, ini akan menjadi penarik keuntungan dan keuangan yang sesungguhnya. Maka dari semua kartu ini tadi, sejatinya tidak ada kartu yang akan membuat pasti menarik uang. Tapi ini adalah cara-cara untuk kalian menarik uangnya atau menghilangkan penghalang yang kalian miliki agar uang-uang dan juga rezeki itu tadi datang kepada kalian. Dan jika kalian ingin dibacakan kartunya lebih sesuai dengan apa permasalahan yang kalian alami, kalian mungkin bisa coba untuk hubungi nomor di bawah sini. Kita akan coba untuk dengarkan apa masalahnya dan saya akan bukakan kartu khusus kepada kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.